sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah dia itu punya ibu yang bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, punya masa lalu yang suram dan punya latar belakang keluarga yang kurang mendukung bukanlah halangan untuk menjadi alat berharga di tangan Tuhan. Itulah yang dapat kita petik dan maknai dari cerita tentang Yesus ketika ia pulang kampung dan ia berkhotbah berapi-api. Malah orang lalu menolak karena melihat latar belakangnya yang menurut mereka tidak terpandang dan tidak mungkin menghasilkan seorang anak yang bijak seperti Yesus. Tapi justru hal itulah yang menghalangi kita mendapatkan rahmat Allah. Dan memang sering kita terjebak dalam cerita masa lalu yang juga membuat kita lupa untuk menyadari bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk mengubah pribadi dari yang mungkin tak berarti menjadi sangat berarti. Itu jugalah yang terjadi dengan Ignatius Loyola, orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Beliau anak istana, dibesarkan dengan gaya pejabat. Ia diorbitkan untuk menjadi prajurit di Spanyol dan memang ia masuk menjadi prajurit. Tetapi ketika suatu saat ia kena peluru nyasar, ia lalu mendekam di Rabat dalam penderitaan, dan justru saat itulah Tuhan menangkap dia. Ceritanya sangat sederhana. Waktu ia sedang menderita, ia ingin membaca buku-buku yang bersifat keprajuritan, kepahlawanan untuk menjadi bahan bacaan selama dia menderita. Tetapi ia tidak mendapatkan buku-buku itu, malah ia mendapat buku teologi, buku cerita tentang Yesus, kitab suci, dan ia membacanya. Dan itulah yang mengubah dia. Bapak Ibu saudara-saudari, kita dan juga teman-teman di sekitar kita pasti punya masa lalu yang suram, yang mungkin sangat tak berguna dan tak berarti dalam mata kita. Tetapi Tuhan selalu mengambil yang dipandang sampah oleh masyarakat untuk menjadi berharga di tangannya. Kita ingat juga Paulus, orang yang dianggap penjahat tetapi justru dipakai oleh Yesus. Dan dalam bacaan yang lain yang kalau kita mau pakai hari ini, bacaan khusus dari perayaan Santo Ignatius Loyola, sebenarnya kita menemukan bacaan tentang Paulus yang berbicara tentang makan, minum, dan apapun yang dilakukan, lakukanlah dalam dan untuk kemuliaan Allah. Dan ini juga sejalan dengan moto yang pernah diikrarkan oleh Santo Ignatius Loyola, Ad Maiorem Dei Gloria, demi kemuliaan Tuhan. Kita mungkin tidak terlalu berarti bagi orang, tidak terlalu berarti di masyarakat, karena mungkin kita punya pendidikan yang kurang, jabatan yang kurang, strata sosial yang kurang.
Tetapi yang penting kita punya hati kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mengubah kita menjadi yang sampah bagi masyarakat, menjadi mutiara di tangan Allah. Yang paling penting kita punya hati untuk Tuhan, kita punya hati untuk melayani, kita punya hati untuk gereja, dan selalu memakai prinsip lakukan apa saja demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Ad Maiorem Dei Gloria. Semoga Tuhan memberkati.